Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di channel Renungan Firman Kehidupan. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya setiap renungan ini boleh menjadi berkat, meneguhkan iman dan membawa kita semakin dekat kepada Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan, dan untuk kesempatan indah ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat kami mengerti dengan jelas. Kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga renungan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, salah satu kebenaran paling mendasar dalam iman Kristen adalah bahwa Kristus mati bagi semua orang. Paulus menegaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 bahwa kematian Kristus bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu, melainkan untuk semua manusia tanpa terkecuali. Mari kita baca bersama 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pesan dalam ayat ini begitu penting karena di dalamnya kita bisa melihat luasnya kasih Allah yang tidak terbatas oleh suku, budaya, status sosial maupun masa lalu seseorang. Namun, meskipun anugerah keselamatan ini telah ditawarkan kepada semua orang, tidak semua manusia mau menerimanya. Ada yang mengeraskan hati, ada yang menolak, dan ada pula yang menunda sampai terlambat. Disinilah kita diingatkan betapa berharganya kesempatan untuk hidup dalam kasih karunia Kristus. Mari kita merenungkan lebih dalam makna dari ayat ini dan apa implikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, Kristus mati untuk semua orang tanpa pengecualian. Ketika Alkitab berkata Kristus mati untuk semua orang, itu berarti tidak ada satupun manusia yang begitu berdosa sehingga di luar jangkauan kasih Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23, Paulus menegaskan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kabar baiknya dalam Yohanes 3 ayat 16, kita membaca bahwa Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata dunia di sini berarti seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya orang saleh, melainkan siapapun yang percaya. Ini berarti kematian Kristus mencakup orang kaya maupun orang miskin, orang yang dianggap baik maupun mereka yang dianggap paling berdosa, mereka yang dekat dengan gereja maupun yang jauh dari gereja, bahkan mereka yang hari ini belum percaya. Kasih Kristus tetap tersedia bagi mereka. Bayangkan seorang dokter yang menemukan obat untuk penyakit paling mematikan. Obat itu bisa menyembuhkan semua pasien, namun hanya pasien yang mau datang, menerima dan meminum obat itu yang akan sembuh. Sama seperti itulah kematian Kristus. Ia sudah menyediakan keselamatan yang sempurna, tetapi hanya mereka yang mau menerima anugerah itu dalam iman yang akan diselamatkan. Yang kedua, hidup tidak lagi untuk diri sendiri.
Ayat ini juga menegaskan tujuan dari kematian Kristus, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Seringkali manusia hidup untuk kepentingan diri, mengejar kesuksesan duniawi, kehormatan, harta, atau kebahagiaan pribadi. Tapi setelah seseorang mengalami anugerah Kristus, hidupnya tidak lagi berpusat pada ego, melainkan pada Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang sederhana, bayangkan seseorang yang tenggelam di laut, lalu ditolong oleh seorang penyelamat yang nyaris kehilangan nyawanya demi menyelamatkan orang itu. Bukankah orang yang diselamatkan itu akan merasa berhutang budi dan hidupnya pasti berubah karena peristiwa itu? Begitu pula dengan kita. Kristus telah mengorbankan hidupnya, bahkan nyawanya, untuk menyelamatkan kita dari maut. Maka sudah seharusnya kita tidak lagi hidup sembarangan, tetapi hidup sebagai ungkapan syukur kepada Dia. Ini berarti hidup kita diarahkan untuk memuliakan Tuhan, kita melayani sesama dengan kasih, kita menjauhkan diri dari dosa, kita menjadi saksi Kristus bagi dunia. Poin yang ketiga, anugerah ditawarkan tetapi tidak semua mau menerima. Inilah kenyataan yang menyedihkan. Meski kasih Kristus tidak terbatas, tidak semua orang mau menerimanya. Ada orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan Yesus karena merasa sudah cukup baik. Ada yang menolak karena terikat oleh dosa atau tradisi dunia. Ada juga yang menunda karena lebih mencintai kesenangan sesaat. Di dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Penolakan itu nyata. Namun ayat berikutnya berkata, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perbedaan utama antara orang yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan bukanlah pada siapa yang lebih layak, melainkan pada siapa yang mau membuka hati menerima anugerah Kristus. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini mengajarkan dua hal yang harus kita selalu lakukan, yaitu yang pertama, bersyukur atas kasih Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menyadari betapa besar pengorbanan Kristus. Kematiannya bukan sesuatu yang biasa, melainkan satu-satunya jalan supaya kita tidak binasa. Oleh karena itu, hidup kita seharusnya selalu dipenuhi ucapan syukur, bukan keluh kesah semata. Yang kedua, membagikan kasih ini kepada orang lain. Karena Kristus mati bagi semua orang, maka kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Jangan sampai kita membatasi siapa yang layak menerima kasih Kristus. Ada banyak orang di sekitar kita, keluarga, sahabat, rekan kerja, yang sebenarnya sedang haus akan kasih sejati, tetapi belum mengenal Kristus. Sahabat dalam Kristus, pesan dari 2 Korintus 5 ayat 15 begitu jelas. Kristus mati untuk semua orang dan tujuannya adalah agar kita hidup bagi Dia. Keselamatan sudah tersedia, tetapi tanggung jawab kita adalah membuka hati untuk menerimanya dan menghidupi panggilan itu setiap hari. Mari kita jangan menunda. Jika hari ini kita sudah percaya, hiduplah dengan sungguh-sungguh bagi Kristus. Jika masih ada keraguan, bukalah hati sekarang juga,
karena kasih-Nya nyata dan tersedia bagi siapa saja. Kiranya kita selalu mengingat bahwa kasih Kristus sungguh luas, lebih luas daripada penolakan manusia. Ia ingin semua orang diselamatkan, tetapi keputusan itu ada di dalam hati masing-masing. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami sering hidup untuk diri kami sendiri. Dan mulai hari ini, ajarilah kami untuk hidup bagi-Mu yang sudah mati dan bangkit demi menyelamatkan kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal-Mu. Jamahlah hati mereka supaya mereka mau menerima anugerah keselamatan yang sudah Engkau sediakan. Pakailah hidup kami menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.